Indonesia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Shalom, selamat datang di online church Gereja Ebenezer Pangkal Pinang. Kami bersukacita Bapak Ibu Saudara bersama kami dalam ibadah raya pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya dan yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan perlindungan Tuhan hari-hari ini. Amin. Haleluya. Kita hari ini memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, telah berkorban, telah disalibkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga kita boleh dipersatukan dengan Dia, sehingga kita boleh masuk dalam kerajaan-Nya. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi kita. Kita bersyukur punya Tuhan Allah kita yang besar, yang telah lebih dulu berkorban untuk kita bagi tiap umat-umatnya. Baiklah, kita pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita, pribadi lepas pribadi, untuk boleh datang kepada Tuhan. Persiapkan hatimu sungguh-sungguh untuk boleh meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami tak hentinya mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala Tuhan apa yang Kau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami adalah anak-Mu Tuhan, manusia-manusia biasa Tuhan, tapi Engkau perhatikan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau persiapkan hati kami Tuhan, untuk datang kepadamu Tuhan Yesus, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan kami tidak bisa berbuat Tuhan Yesus apa-apa Tuhan Yesus tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami hanya rindu Tuhan, dan rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, mengucap syukur karena Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya.
Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
Yesus, kami kembali Tuhan Yesus akan mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan Yesus, firman-Mu nanti Tuhan akan menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kehidupan kami Tuhan. Suatu kekuatan yang baru Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, Kau Allah yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus, yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau berbicara Tuhan lewat mulut bibirnya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, jemaat Tuhan, gereja sedang jemaat Allah Ebenezer Kota Pangkal Pinang. Shalom juga jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang mengikuti video online atau khotbah pada pagi hari ini. Hari ini kita akan memperingati Jumat Agung saudara. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan, saya memberitahu bahwa hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebentar yang akan kita lakukan. Nah, perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari ini itu sudah melalui pendalaman teologis yang memiliki 3 alternatif. Salah satu alternatifnya ialah melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Prinsipnya saudara, bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama secara ragawi di dalam gedung gereja mengingat situasi COVID-19 pada saat ini. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga masing-masing sebagai umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan. Mungkin jemaat Tuhan ada yang bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan unsur-unsur perjamuan kudus? Roti atau anggur, lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa menggantikannya dengan media lain seperti air teh dan roti atau kue sebagai lambang daripada darah dan tubuh Tuhan Yesus. Amin saudara. Baik, saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Ya, kita akan buka dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 61. Matius 27 ayat 45 sampai 61. Bila sudah dapat, oke, kita akan baca bersama-sama. Saudara baca dulu mas. Kita mau baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sekali lagi Matius pasal 27 ayat 45 sampai 61. Ya, 1, 2, 3 ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan beri Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang berjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. 55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Itu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. 60. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digali dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita telah membaca di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 61. Ya, saya berikan judul pada Jumat Agung hari ini, yaitu Dia telah mati dan dikuburkan. Saudara, adanya kelahiran, adanya kematian. Peristiwa kehidupan, adanya kelahiran dan kematian bagi manusia itu hal yang wajar, hal yang alami terjadi, hal yang alami yang terjadi. Namun hal yang berbeda dengan Yesus Kristus. Dari kelahirannya sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada 4 hal dari kelahiran Yesus berbeda dengan manusia pada umumnya. Yang pertama, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan lebih dari 700 tahun sebelum Yesus lahir. Telah dinubuatkan 700 sebelum Yesus lahir. Itu terdapat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Nubuat Nabi Yesaya. Yang kedua, kelahiran Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Dilahirkan seorang anak darah atau dilahirkan oleh Maria yang belum bersuami. Saudara, manusia pada umumnya melahirkan karena ada hubungan seksual suami dan istri, tapi Yesus tidak. Kelahiran Yesus tidak, saudara. Dan yang ketiga, pemberian nama untuk Yesus. Nama Yesus berasal dari nama Ibrani Yosua, yang berarti Tuhan atau Yahweh adalah keselamatan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kelahiran Yesus itu sangatlah ajaib. Nah, kenapa Yesus bisa berbeda dengan manusia pada umumnya? Karena Yesus 100% manusia, Yesus juga 100% Allah. Itulah yang membuat perbedaan Yesus dengan manusia yang lain, seperti saudara dan saya. Lalu kematian Yesus pun sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Berbeda, saudara. Ya, saudara. Yang pertama, kematian Yesus merupakan kematian yang tragis dan menyedihkan. Yang kedua, sebelum dia mati, dia mengalami penderitaan secara fisik dan mental. Saya akan bacakan di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 14b. Yesaya 52 ayat 14b. Dikatakan di sana, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Lalu di pasal 53 ayat 2-3 dikatakan, ia tidak tampak dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kematian Kristus sangat tragis sekali, saudara. Saudara, sebelum dia mati, dia mengalami penderitaan secara fisik dan mental. Pada saat dia mati, kematian Yesus merupakan kematian yang tragis dan menyedihkan. Tetapi kematiannya pun, perhatikan saudara, kematiannya pun membawa dampak bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Sebab Yesus mengampuni dosa umat manusia. Dampak pengorbanan, dampak kematiannya, yaitu mengampuni dosa saudara dan saya. Markus pasal 2 ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku,
Dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dosa saudara dan dosa saya. Yesus menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana kita memperingatinya bahwa Yesus telah mati dan telah dikuburkan. Dampaknya saya dan saudara dapat diselamatkan, diampuni dosa kita, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus telah mati dan telah dikuburkan, saudara. Yang mana kita sebagai orang percaya yang ada di bumi ini memperingati kematian Yesus dengan sebutan Jumat Agung. Kita bersyukur ia telah mati, saudara. Ada yang berkata, kok Bapak bisa berkata seperti itu? Ya, saudara. Kita bersyukur Yesus telah mati. Kita bersyukur Yesus telah menyerahkan nyawanya. Kita bersyukur Yesus berkata, tetelestai, telah selesai. Kita bersyukur, saudara. Mengapa, saudara? Karena ketika dia menyerahkan nyawanya, kita diselamatkan, saudara. Kita diampuni, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, semua manusia akan mengalami kebinasaan kekal tanpa kematian Yesus Kristus. Saudara, saya ulang sekali lagi. Tanpa kematian Tuhan Yesus Kristus, semua manusia pasti mengalami kematian yang kekal. Di dalam Roma pasal 2 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, dan dosa itu mendatangkan murka dan hukuman atas manusia. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus mati untuk saya dan saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, not perish, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan karena kematian, pengorbanannya, kita tidak binasa. Dia menggantikan tempat kita yang selayaknya kita mati, dihukum karena dosa-dosa kita, tapi dia menggantikan tempat kita, saudara. Pertanyaannya ialah, apakah kita mau menghargai keselamatan yang Tuhan Yesus beri untuk kita? Apakah kita mau menghargai? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Walaupun pada saat ini kita sedang mengalami pandemi virus atau pandemi COVID-19 ini, saudara, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Mari ambil waktu, siapkan waktu, ya, kuatkan iman saudara di dalam Tuhan. Kuatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan sia-siakan, saudara, keselamatan yang Tuhan berikan. Pertanyaannya kedua, bagi saudara yang baru pertama kali mendengar firman ini, saya hendak katakan tadi bahwa Yesus mati untuk semua manusia, termasuk saya dan saudara. Dia adalah satu-satunya jalan menuju pada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bagaimana caranya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan
di dalam kehidupan kita. Akui dia. Akui dia. Buka hati saudara. Akui dia. Aku terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari masuklah dalam hatiku. Bertahtalah dalam hidupku ini Tuhan. Bertahtalah dalam hidupku ini Tuhan. Saudara rasakan bahwa Allah ada di dalam kehidupan. Saudara, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengorbanan Dia sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya. Pengorbanannya sekali untuk semua manusia. Karena itu saudara, mari kita hargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang luar biasa itu. Tidak ada manusia yang mau mati bagi orang salah, bagi orang yang berdosa. Tidak ada. Tidak ada manusia yang mau membela orang yang bersalah, orang yang berdosa. Tapi Yesus membela saya dan membela saudara. Yesus menebus dosa saya dan menebus dosa saudara. Karena itu, pada pagi hari ini saudara, pada pagi hari ini, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita hargai keselamatan yang Yesus telah beri dalam kehidupan kita. Yesus telah mati dan telah dikuburkan. Sudah terbukti dalam sejarah, Dia telah mati dan dikuburkan saudara, untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita hidup sungguh-sungguh mengikut Yesus saja di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bukan cuma sekedar mengingatkan kami, tetapi menegur kami bahwa betapa berharganya keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Betapa berharga, betapa mahalnya. Karena itu kami gak bisa sanggup membayar dengan apapun selain kami menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, mari masuklah dalam kehidupan kami. Masuklah Tuhan. Masuklah dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Saudara, hari Minggu kita akan merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali dalam program yang sama. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus saudara. Ada siapkan unsur-unsur perjamuan kudus tadi. Saudara, tidak ada roti seperti yang saya pegang ini. Saudara bisa pakai roti ataupun kue saudara. Sebelum kita menikmati unsur perjamuan kudus ini, saya akan berdoa, saya akan baca firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, mari angkat roti, kue, tangan kanan saudara tinggi di atas kepala. Saya akan baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak makan unsur perjamuan kudus, roti lambang daripada tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah Tuhan. Terima kasih
buat pengorbananmu yang begitu mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dosa kami sudah diampuni, jiwa kami sudah diselamatkan, nama kami sudah tercatat dalam buku kehidupanmu sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan diri kami, hidup kami Tuhan, akan dosa, akan hal-hal yang tidak berkenan padamu. Tapi kami mau izinkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan surga jawan kudus, roti lambang daripada tubuh Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanan saudara. Angkatlah anggur atau teh tangan kanan saudara, tinggi di atas kepala. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperbolehkan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dari peringatan akan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan minum unsur perjamuan kudus, anggur, lambang daripada darah Kristus yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih. Engkau kudus, Engkau suci Tuhan, tapi dibuat berdosa karena kami. Engkau memindahkan kami dari lumpur dosa kepada terang-Mu yang ajaib. Engkau memindahkan kami Tuhan, Kau melayakkan kami yang tidak layak menjadi layak karena pengorbanan Kristus. Terima kasih Bapa. Pujilah namamu Tuhan. Darah-Mu yang begitu mahal, dan kami mau menghargai. Karena darah-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Karena darah-Mu Tuhan yang menebus dosa kami. Darah-Mu membasuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dilayakkan, aku dilayakkan, jemaat Tuhan dilayakkan karena pengorbanan-Mu Tuhan di atas desa ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk minum anggur lambang daripada darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Mari angkat tanganmu saudara yang ada di rumah. Angkat hati, angkat wajah, sembah Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada-Nya. Haleluya. Glory. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat tangan kami angkat hati kami kepada Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau berdoa Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bagi provinsi kami, bagi kota kami Tuhan. Lawatlah Tuhan, pulihkanlah Tuhan, ampuni Tuhan dosa bangsa kami, ampuni Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami, pemulihan terjadi bagi bangsa kami Tuhan, kebangunan rohani terjadi bagi bangsa kami Tuhan.
Memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Bapak Ma'ruf Tuhan. MPR, para menteri DPR Tuhan. Pemerintah legislatif, yudikatif, eksekutif bersama dengan jajarannya sampai ke RT, Tuhan memberkati. Hikmat Tuhan turun bagi para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Dan khususnya dalam COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati masyarakat Indonesia supaya mereka bisa boleh bersama-sama sehingga tidak ada angka penambahan jumlah lagi bertambah dalam penanganan COVID-19 ini. Tidak ada korban jiwa lagi yang meninggal. Tidak ada lagi yang terkapar positif corona. Kami berdoa Bapak di dalam nama Yesus, kiranya masyarakat Indonesia boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh protokoler kesehatan, keselamatan mengenai virus 19 ini Tuhan. Kira kami boleh bersama-sama bersatu hati, berpadu Tuhan bersama-sama untuk menjaga NKRI ini Tuhan bersama-sama. Tidak mandang ras, suku, agama dan bahasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan tutup dalam ibadah ini. Mari saudara sekali lagi angkat tangan kita, saudara. Angkat hati kita, angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih-kasih Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan damai dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Ia datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa pada hari Minggu dalam ibadah Paskah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Baiklah, pada pagi hari ini kembali kita akan memberi persembahan ucapan syukur kita. Nanti persembahannya boleh, yang mau dikirim lewat rekening bisa dikirim lewat rekening di bawah, nomor rekening di bawah ini. Dan bila mau mengantarkannya ke gereja, sediakan waktunya supaya saudara-saudara, Bapak Ibu boleh mengantar persembahan ke gereja. Baiklah, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemberian-Mu dalam kehidupan kami luar biasa Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kembali kami ingin memberi persembahan Tuhan Yesus. Kau Allah yang terus menyertai kami, Kau Allah yang terus menolong kami, memberkati kami Tuhan Yesus. Kau Allah terus menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di hati kami Tuhan. Biar segenap pemberian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.